فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. إخواني في الدين أعزني wa'azzakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan berikutnya terhadap kitab Tuhfatul Ashab bi Mukhtasaril Adab, seperti biasanya pada pertemuan sebelumnya kita mengambil 3 hadis. Yang pertama, doa ketika hendak masuk kamar mandi atau WC atau toilet. Yang kedua, larangan buang air kecil atau buang air besar menghadap kiblat atau membelakanginya. Yang ketiga, larangan menyentuh kemaluannya atau megang kemaluannya dengan tangan kanan, dan larangan untuk bersuci dengan tangan kanannya atau mengusap kemaluannya dengan tangan kanannya. Yang hafal 3-tiganya atau salah satu di antara 3 atau 2, tafadhalu. Fala yamassa dzakarahu biyaminihi wa la yatamassahu biyaminihi, muttafaqun alaih. Na'am, ahsantum barakallahu fiik. A'anakumullah. Kita lanjutkan berikutnya. Kita akan mengambil 3 hadis karena pendek semuanya. Halaman 37 disimak baik-baik. Qala al-muallifu asbahullah. Yang punya kitab disimak, yang tidak punya kitab dengarkan, yang belum bisa mencerna aktivitasnya. Kata beliau, an-nahyu an istinja bil 'azmi wa bi aqall min thalathati ahjar. Larangan bersuci dengan tulang. 'Azm itu tulang. Paham ya? Al-'azmi itu tulang. Dan larangan bersuci dengan batu kurang dari 3. Jadi kalau dengan batu istijmar itu pastikan 3 ke atas. Paham ya? Kurang dari 3, 1 atau 2 enggak boleh. Bisa dipahami? Jadi pahami baik-baik. Kalau zaman dahulu kan kadang-kala di sahara padang pasir itu kan air sulit, sehingga paling-paling menggunakan batu. Nah, bersuci dengan batu itu namanya apa? Istijmar. Itu istilah. Istinja umum, bersuci dengan air atau semisalnya, mafhum. Tapi kalau istijmar khusus, bersuci dengan batu, itu tidak boleh kurang dari 3 batu. 1 belum bisa, 2 masih kurang, 3 itu minimalnya, mafhum. Naam. Batunya bagaimana? Ya tentunya dia milih batu yang nyaman lah untuk bersuci. Karena batu ada macam-macam bentuknya, ya kan? Batu yang kasar banyak ya, yang kasar banyak. Jadi batunya orang paham lah batu mana yang cocok untuk bersuci, ya kan? Boleh enggak batu bekas bersuci digunakan lagi untuk berikutnya nanti? Kalau sudah istihalah boleh. Istihalah itu maksudnya batu tadi setelah digunakan mungkin dibawa akhirnya kena air hujan, kemudian dengan berjalannya waktu sudah
hilang najis tadi yang nempel di batu, boleh digunakan lagi. Namanya istihalah namanya. Tapi kalau masih nempel situ afan, nah barakallahu fiik, nah maka tidak boleh karena masih khawatir nanti nah barakallahu fiik nempel najis yang lainnya. Mafhum? Jadi sekali pakai buang, sekali pakai. Bisa dipahami ya? Kemudian tulang, kenapa tulang kok dilarang untuk digunakan bersuci? Karena tulang itu makanan jin. Rasulullah SAW mengatakan ta'amu ikhwanikum minal jin. Makanan saudara kalian dari jin. Berarti kita punya saudara dari kalangan jin. Hanya saja tidak nampak. Karena alam apa? Ghaib. Mafhum? Jin itu kan alamnya alam ghaib. Jadi dari kalangan jin, dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan jin itu saudara kita. Namanya Rasulullah mengatakan ikhwanikum minal jin. Saudara kalian dari kalangan jin. Jadi kita punya saudara-saudara se-Islam, seiman dari kalangan jin. Makanan mereka tulang. Makanan mereka tulang. Terus jangan sampai ada pertanyaan dengan logikanya. Mana buktinya Ustaz? Setiap kali kita buang tulang, tulang masih utuh tulangnya katanya. Itu dia logikanya alam hissi yang nampak. Salah. Jangan sampai alam yang ghaib itu disamakan alam hissi. Paham? Alam ghaib ya alam enggak nampak gitu loh. Walaupun tulangnya masih ada di situ biarin. Paham ya? Nah, dan enggak mungkin langsung tiba-tiba dimakan jin tulangnya hilang langsung itu. Sudah pahami? Jadi jangan dibayangkan alam jin itu alam ghaib itu sama dengan alam hissi yang nampak. Beda. Mafhum? Naam. Kenapa kita katakan jin juga ada dari saudara kita? Rasulullah SAW suatu ketika dalam riwayat yang sahih, beliau pernah berdakwah di kampung jin. Paham ya? Dan enggak nampak. Kisahnya kalau tidak salah itu dengan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau sempat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah SAW, aku melihat engkau tadi pergi ke suatu tempat." Karena nukil yang semakna ya. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan bahwasannya beliau sedang berdakwah mendakwahi jin. Berarti jin itu seperti manusia dalam apa? Menjalankan syariat. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dalilnya. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan mereka agar beribadah kepadaku. Berarti jin juga disuruh ibadah gitu loh. Jin yang sunni salafi ada enggak? Naam. Sudah kami lewati kan bahwasanya dari kalangan jin saja yang paling jahat, paling jelek jin Syiah Rafidhah. Dinukilkan para ulama bahwasanya dari kalangan jin saja yang paling jahat Syiah Rafidhah. Dari kalangan manusia pun enggak jauh beda juga. Syiah Rafidhah luar biasa jahatnya. Paham ya? Nah, musuh mereka Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mafhum? Kemudian barakallahu fiik. Apa hukumnya seorang berkomunikasi kerjasama dengan jin? Hukumnya haram. Paham ya? Nah, kenapa? Karena dari kalangan manusia sudah jadikan pasangan masing-masing. Apalagi komunikasi dengan jin alasannya ingin menikah dengan jin, haram. Paham ya? Pendapat yang mengatakan bolehnya menikah dengan jin pendapatnya lemah. Paham ya? Karena sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, dalam As-Sunnah dari jenis kalian, jenis kita manusia. Paham ya? Naam. Kemudian bagaimana hukum orang yang bermuamalah dengan jin? Nah, kita katakan enggak dibenarkan secara syariat. Paham ya? Nah, barakallahu fi. Karena apa? Karena mereka itu ada sendiri alamnya dan kita dilarang berkomunikasi atau istilahnya barakallahu fi aktivitas tolong-menolong dengan jin. Mafhum? Mereka ada sendiri alamnya, mereka juga ada sendiri kaumnya. Mafhum? Antum kalau lihat kisahnya dalam surat Al-Jin itu, lihat kisahnya, baca ayatnya, baca tafsirannya. Nanti antum akan melihat bagaimana barakallahu fi namanya dibenarkan dalam syariat. Paham ya? Semakin orang takut dengan jin yang jahat misalkan, semakin jin itu menakut-nakutin. Jadi kita harus berani. Jangan takut dengan jin atau syaitan yang terkutuk waliyadzubillah. Mafhum? Kita baca hadisnya. An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam an nastanjiya bi aqalla min salasati ahjar aw an nastanjiya bi radi'in aw bi 'azmin. Rawahu Muslim. Ana artikan dari hadisnya sahabat yang mulia Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berasal dari Persia.
Bukan dari Paris ya. Al-Farisi dari Paris keliru. Paham ya? Nah, tapi dari Persia. Kalau negara Persia sekarang mana yang ma'rufnya? Royhan. Ma'rufnya mana Persia itu ma'rufnya? Hah? Bukan Paris ya, bukan Prancis bukan ya. Pak Rahmat, Iran. Paham ya? Naam, ahsan. Karena apa barakallahu fi? Salman Al-Farisi ini beliau ketika mengenal agama Islam itu enggak langsung. Beliau berkelana terlebih dahulu. Paham ya? Nah, mencari dan mencari dan mencari akhirnya ketemu. Paham ya? Sosok yang beliau idolakan dan beliau sukai, beliau cintai, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Naam. Dan beliau Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu termasuk salah satu sahabat, bahkan dikenal dengan apa? Sahabat yang memiliki ide yang sangat jernih. Paham ya? Dalam pembikinan apa? Khandaq, parit. Jadi perang Ahzab dikenal juga dengan perang apa? Khandaq. Nah, ide yang mengusulkan agar dibikin parit, nah disebutkan dalam sirah an-nabawiyah itu barakallahu fi Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Mafhum? Disepakati para sahabat, digalilah parit. Dan tentunya ide yang jernih dan juga bagus tersebut Allah taala ridhoi, dan akhirnya apa, kaum muslimin pun dikasih kemenangan. Lihat itu. Nah, mereka mau masuk sulit karena mau masuk, misalkan masuk ke kota Madinah, ketika misalkan mereka mau ngepung harus lewat lubang tadi. Paham ya? Naam. Qala, beliau berkata, Rasulullah SAW melarang untuk bersuci dengan batu kurang dari 3. Paham ya? Nah, Rasulullah SAW melarang bersuci dengan apa? Dengan kurang dari 3 batu. Jadi kalau pakai batu minimalnya berapa? 3. Maksimalnya sebersihnya. Lebih dari 3 boleh kalau belum bersih. Karena para ulama menyebutkan al-ibrah bil inqa. Al-ibrah bil inqa. Inqa itu suci. Paham ya? Tolak ukurnya itu suci. Nah, perhatikan, tolak ukurnya itu adalah apa? Suci. Kemudian barakallahu fiik, au an nastanhiya birraji'in, atau juga Rasulullah melarang apa, bersuci dengan raji'. Raji' itu adalah kotoran hewan. Paham ya? Raji' itu kotoran hewan. Tongpi misalnya enggak boleh. Paham ya? Ada tongpi yang kering kemudian menggunakan untuk bersuci enggak boleh. Tahu tongpi kan? Tongpi itu kotoran lembu. Paham ya? Nah, itu kita kasih bahasa yang agak tidak terlalu vulgar lah, tongpi gitu. Kotoran sapi itu maksudnya. Paham ya? Misalnya kotoran sapi udah membatu itu, nah antum pakai bersuci enggak boleh. Paham ya? Atau kotorannya hewan yang lain lah. Paham ya? Enggak boleh. Au bi admin, atau juga Rasulullah melarang apa? Bersuci dengan admin, tulang. Tulang apapun. Antum nemu tulang sapi misalkan, atau tulang kambing, atau menggunakan bersuci enggak boleh. Walaupun halus tulangnya. Paham ya? Nah, karena kalau tulang belulang tadi makanan apa? Makanan jin. Mafhum? Nah, dari kalangan jin kaum muslimin. Karena Rasulullah mengatakan min ta'ami ikhwanikum minal jin. Termasuk makanan saudara kalian dari kalangan jin. Saudara kita kan kaum muslimin, jin yang muslimin juga. Yang jin kafir bukan saudara kita kan? Nah, mafhum? Ayo. Kemudian berikutnya, an-nahyu 'anil istinja' bil raus. Raus artinya saman raji', kotoran hewan. Yang berikutnya, larangan dari bersuci dengan kotoran hewan. Tentunya kotoran hewan di sini kotoran hewan yang sudah apa? Yang sudah mengeras dan mengering sehingga kayak batu. Walaupun sudah mengeras dan mengering kayak batu, jangan digunakan untuk bersuci. Paham ya? Jangan digunakan untuk apa? Bersuci. Karena kotoran. Paham ya? Nah, barakallahu fiik. Karena itu termasuk kotoran yang para ulama selang pendapat apakah najis atau tidak. Karena menarik sun nanti ada yang mengatakan itu adalah kotoran. Maksudnya itu adalah benda yang kotor. Ada juga yang mengatakan itu adalah benda yang najis. Sehingga jangan sampai menghilangkan najis dengan najis yang lain gitu loh. Bisa dipahami ya? Nah, kita lihat. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu.
Qala amarani an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, disimak, an atiyahu bi salasati ahjar fawajadtu hajarain wal tamastu tsalisa falam ajidhu fa akhadtu rawsatan fa ataituhu biha fa akhadha al-hajarain wa alqa ar-rawsah wa qala hadza riksun, rawal Bukhari. Mafhum? Kita artikan dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabiyun jalil, sahabat yang mulia, digelari dengan apa? Barakallahu fiik, nam Khalid, gelarnya apa? Abdullah bin Mas'ud ini, ingat enggak? Sahibun na'lai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pembawa kedua sendalnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Mafhum? Gelar-gelar seperti ini dikondisikan ya, karena ada khadimun Nabi Anas bin Malik anhu, sahibus sir Hudzaifah ibn Yaman. Nah, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu digelari dengan sahibun na'l, sahibun na'l Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pembawa sendalnya Rasulullah sallallahu. Kemana beliau pergi? Sandalnya dibawakan, kemudian nanti dipakaikan, dilepaskan. Mafhum? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang memiliki keutamaan tersendiri. Walaupun yang lainnya juga punya keutamaan, tapi beliau ada keutamaan tersendiri juga. Apa keutamaannya? Siapa yang ingat keutamaannya? Memiliki dua betis yang kecil, tapi dua betis ini kalau seandainya di timbangan kelak, itu lebih berat daripada Jabal Uhud. Masya Allah. Kisahnya, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu sedang manjat pohon arok. Pohon arok itu pohon yang diambil rantingnya untuk siwak, pohon siwak. Paham ya? Nah, kemudian datanglah angin. Dalam riwayat tersingkap sehingga nampak kedua betisnya. Dalam riwayat lain jelaskan datang angin kemudian terombang-ambingkan kedua betis karena saking kecilnya tadi itu. Paham ya? Akhirnya para sahabat tertawa. Para sahabat apa? Tertawa. Setelah tertawa, Rasulullah SAW mengatakan, mimma tadhakun. Sebabnya kenapa kalian tertawa? Akhirnya mereka mengatakan, ya Rasulullah, min diqqatis saqai. Sebabnya karena betapa kecilnya kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lahuma asqalu fil mizan min Jabal Uhud. Masya Allah, lihat itu. Sungguh kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud itu lebih berat di timbangan kelak dibandingkan Jabal Uhud. Masya Allah, lihat keutamaan sahabat yang mulia Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, Rasulullah SAW merintahkan aku agar mendatangkan 3 batu. Ini kisahnya, perhatikan. Waktu itu Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Rasulullah SAW mendatangkan 3 batu. Fawajadtu hajarain, akhirnya aku mendapatkan cuma 2 batu. Wal tamastu tsalis, dan aku mencari yang ketiganya, falam ajidhu, aku enggak mendapatkannya. Paham kisahnya ini? Jadi Abdullah bin Mas'ud diperintahkan oleh Rasulullah SAW agar mencarikan 3 batu. Ternyata dicari cuma nemu 2 batu. Akhirnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mencari yang ketiganya, enggak mendapatkan. Fa akhadtu rawsatan fa ataitu biha. Akhirnya aku mengambil kotoran hewan yang sudah mengeras. Aku bawa kotoran tersebut kepada Rasulullah SAW. Akhirnya bagaimana responnya Rasulullah SAW? Fa akhadhal hajarain. Akhirnya beliau mengambil 2 batu wa alqar rawsah, dan melemparkan kotoran hewan tadi. Pahami? Nah, melemparkan kotoran hewan tadi. Wa qala hadza riksun. Ini adalah benda yang najis atau benda yang kotor. Mafhum? Naam. Oleh karena itu ar-raus, kotoran hewan, walaupun menggumpal dan mengeras seperti batu, enggak boleh dipakai untuk bersuci. Mafhum soalnya ya? Naam. Kemudian yang ketiga, qala al-mu'allif asbahullah al-bu'du 'inda qada'il hajah. Naam. Menjauh dari pandangan atau kerumunan manusia di saat dia melakukan qada'il hajah.
Qada'ul hajah itu bisa buang air kecil, bisa buang air besar, mafhum? Karena zaman waktu itu enggak ada bangunan. Kalau zaman sekarang dekat pun karena ada bangunan enggak nampak, ya kan? Maksudnya itu intinya jauh dari apa? Al-bu'du an nadharin nas. Jadi jauh dari pandangan manusia. Waktu itu kalau orang mau melakukan qada'ul hajah kemana waktu itu? Ke sahra, padang pasir. Ya, di padang pasir yang jauh dari pandangan manusia, disitulah dia melakukan qada'ul hajah. Kira-kira tidak nampak dari pandangan manusia, mulai dari situ melakukan apa? Qada'ul hajah. Kalau zaman sekarang ada bangunan kan? Sudah ada toilet umum, ya kan? WC umum, kamar mandi banyak yang dibangun. Sehingga walaupun enggak jauh dari kerumunan manusia pun karena di dalam enggak nampak. Intinya tertutup. Bisa dipahami ya? Tertutup. Tujuannya kenapa sih kok harus menjauh? Karena biar aman dari pandangan manusia, biar tidak menampakkan apa? Auratnya. Mafhum? Naam. Kita lihat hadisnya. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala in talaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tawara anni faqada hajatahu. Riwayat Bukhari wa Muslimun. Dari hadisnya Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, qala beliau berkata, suatu ketika Rasulullah SAW pergi, intalaqa itu dhahaba, pergi, hingga tidak nampak dari pandanganku. Pergi ke mana kira-kira? Ke sahra, di padang pasir. Faqada hajatah, akhirnya beliau menunaikan hajatnya. Menunaikan apa? Hajatnya. Nah, mengeluarkan hajatnya maksudnya imma buang air besar, imma buang air kecil. Jadi kalau antum melihat bab qada'il hajah, itu maksudnya adalah apa? Menunaikan hajatnya adalah imma buang air kecil atau buang air besar di antaranya. Mafhum? Nah, inilah adab-adab yang perlu kita perhatikan. Jadi pastikan aman dari pandangan manusia. Kalaupun ada di dalam bangunan, pastikan bangunan itu apa istilahnya? Tertutup. Jangan mencari bangunan yang pintunya enggak ada. Paham ya? Yang akhirnya orang nampak ngelihat nanti. Bisa dipahami? Bangunan tertutup, aman, pintu tertutup. Mafhum? Itu yang diinginkan. Paham ya? Termasuk adabnya. Bukan apa? Bukan di pinggir jalan langsung apa? Di pojokan, di dekat pohon, nah, langsung buang air kecil di situ. Biasanya apa biasanya itu? Sopir-sopir itu ya biasanya sopir-sopir yang ya tentunya enggak paham syariat lah, ya kan? Nah, di pinggir jalan langsung mojok dekat pohon, nah situ langsung mengeluarkan apa? Cairan. Allahul musta'an. Nah, padahal apa? Barakallahu fiik. Secara syariat kalau seandainya enggak ada bangunan, jauh dulu. Jauh kan kerumunan di semak-semak pohon sawit misalkan. Paham ya? Yang kira-kira jauh dari kerumunan lah kalau di masalah di hutan misalkan. Paham ya? Nah, intinya enggak nampak di pandangan manusia. Mafhum? Bukan di pinggir jalan yang nampak, bukan. Dan apalagi sekarang apa? Ada bangunan-bangunan WC, toilet umum banyak sehingga harus paham di situ. Istirahat sebentar, toilet umum aman sudah. Mafhum? Naam. Syahidnya hadis yang ketiga ini barakallahu fiik, di saat dia melakukan qada'ul hajah pastikan aman dari pandangan manusia. Mafhum? Agar tidak nampak auratnya. Baik dia sedang buang air kecil atau sedang buang air besar. Mafhum? Naam. Dan tentunya kalaupun dia di padang pasir misalkan harus berduaan nemani, yang satunya menghadap ke arah membelakangi. Mungkin dia hanya mengawasi aja, ngawasi ada orang enggak gitu loh. Bukan dia nonton ya, bukan dia nemani kemudian lihat, bukan, tapi dia membalik ke membelakangi. Karena Rasulullah SAW suatu ketika pernah dengan sahabat, dan sahabat apa? Menemani, bukan menemani melihat, tapi beliau membelakangi. Bisa dipahami ya? Ya mungkin memperhatikan ada orang atau tidak. Bisa dipahami ya? 3 hadis yang kita ambil barakallahu fikum. Adapun hadis yang lainnya akan menyusul. Larangan buang air kecil di lubang-lubang. Di lubang-lubang tempat berteduh manusia dilarang nanti. Paham ya? Barakallahu fi, karena apa? Lubang-lubang itu kadang ada hewan-hewan yang mungkin di dalam lubang itu rumah mereka gitu loh. Sehingga kalau misalnya orang kencing di situ kan kebanjiran, kasihan. Iya kan? Kalau tempat teduh manusia mendolimi orang mau berteduh, bau tidak sedap kan? Itu nanti kita bahas pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Walhamdulillahirabbil alamin.